Halo, di video ini tentang cara install Windows 10 di Chromebook HP ini ya. Chromebook HP 11G4 ya, 11G4. Jadi ini proses instalasinya sebenarnya biasa saja ya, nggak ada sesuatu yang susah, cuman waktu selesai itu tidak bisa ditemukan driver. Jadi kita update Windows pun drivernya nggak ketemu dia, jadi kita harus memasang manual. Untuk masuk di boot menu kita klik escape atau ESC ya, kita pilih dari eksternal ini, misalnya bisanya dari USB ya installnya. Jadi kita pilih drive instalasi yang ada di USB, udah keluar biasanya. Jadi ini untuk proses installnya biasa saja, cuman mousepadnya dia nggak bisa bekerja, jadi ini harus menggunakan mouse USB. Nah ini ya, nggak bisa, harus pakai mouse eksternal ya, mouse USB, baru dia mau ya sebenarnya. Nah ini saya lupa, udah pernah dulu saya install laptop ini ya. Jadi ini laptop ini agak aneh menurut saya. Jadi memang namanya jadi Chromebook ya, entah untuk gimana sebenarnya tujuan awalnya. Tapi di keyboardnya nggak ada tombol Windows, nggak ada tombol delete juga nggak ada. Jadi kalau mau kita alt del nggak ketemu. Saya sempat bingung ya, ini kalau mau ke task manager kayak apa pada saat Windows trouble gitu ya. Jadi bingung saya. Terus kalau kita biasanya klik Windows langsung kita ketik perintah, ini nggak bisa, harus pakai mousepad atau mouse biasa lah untuk mengakses start ya. Jadi ya setelah kita pilih drive installernya, jadi ketika nanti kita sudah sampai sini ya, ini klik lain kali atau kita masukkan serialnya ya. Ini coba saya install Windows 10 Home ya, biar enggak terlalu berat. Tapi sebenarnya spek dari ini nanti kita bisa cek ya setelah selesai untuk installnya. Jadi ini ternyata RAM-nya 4 GB, pakai Intel Atom kah apa gitu. Ini sudah pernah diinstal Windows, jadi untuk sistem harddisknya sudah pakai GPT, sudah partisinya udah partisi Windows ya. Jadi ini kemarin hang, nggak mau digunakan untuk Windowsnya dia. Jadi ini saya format dulu untuk partisi bootnya. Di sini udah jadi partisi sistem kalau di GPT ini. Saya format dulu biar nggak tumpang tindih nanti. Untuk drive C-nya juga saya format. Ini ya, tinggal klik selanjutnya kayak biasanya sih. Udah gitu cepat pula untuk proses installnya, cepat, nggak beribet aja. Jadi karena ini nggak ada sesuatu yang spesifik ya waktu install ini, jadi mungkin videonya saya potong-potong ya, saya skip karena yang mau kita ceritakan adalah proses ini ya, proses memasang drivernya. Soalnya di situs webnya
HP di situs webnya ini ya, itu memang nggak ada disediakan driver. Jadi kita harus install dari pihak ketiga, pihak lain. Pihak apa sih? Kayak gitu itu. Nah, ini sudah satu tahap selesai, kita tinggal masuk di apa sih biasanya, nah ini getting device ready. Sampai di sini nggak ada kendala sebenarnya. Mungkin awal-awal kita agak sulit memilih boot drive-nya, jadi kita memilih untuk installer yang ada di USB. Nah, biasanya sih kalau kita pakai flash disk gitu udah keluar flash disknya apa, mereknya gitu. Jadi ini kita pakai hard disk eksternal tadi ya, keluarnya ya itu nama. Kalau hard disk eksternal sih bukan nama hard disknya yang dibaca, tapi nama case-nya itu apa. Jadi misalnya tadi yang saya pakai Tauro, itu ya yang keluar itu bukan hard disknya WD atau Sigit Berkuda, itu enggak lah. Jadi yang keluar sync case-nya lah. Apa sih nama sebenarnya? Enclosure, hard disk enclosure, ada yang kayak gitu, kasih nama macam-macam lah. Sampai di sini klik aja do this later. Tetapi jika Anda Windows-nya original atau Anda menginginkan mengisi kode Windows-nya SD, dipersilahkan ya, tapi ini saya skip dulu ya. Ini lanjut di tahap selanjutnya kayak gini. Ini saya percepat saja ya biar videonya nggak kepanjangan. Jadi lanjut sampai di sini kita mengisi nama, password jika diperlukan. Tetapi untuk nama harus diisi ya. Nah, ini namanya di nama PC-nya sih diisi, ini diisi. Kita lanjutkan tanpa saya isi password ya. Nanti bisa lah untuk passwordnya tersebut. Lanjut dipercepat saja ini daripada bikin lama juga ya. Saya percepat sampai di Windows ini ya. Nah ini ya, untuk suaranya dia nggak bisa, meskipun saya ini ya, saya troubleshoot juga nggak bisa, nggak ada solusi. Ini kemarin juga sudah saya update Windows juga nggak ada respon, nggak ada respon sih, nggak ada solusi juga, nggak bisa. Ini untuk, jadi yang nggak bisa untuk sound sama mousepad. Jadi saya harus pakai mouse ini ya, mouse eksternal ya. Nah ketika saya klik di device manager, nah segini banyak. Nah ini segini banyak yang belum terdriver dengan baik ya. Untuk wifi-nya bisa, tapi jadi kita coba cari driver ya. Cuman ketika kita masuk di situs webnya HP merek dari laptop ini, nggak ada ketemu. Jadi percuma. Jadi ketika Chromebook ini membutuhkan drivernya kita cari di websitenya, nggak ada. Jadi kita harus cari driver yang lain, sedangkan di situs yang lain itu diblok sama Windows-nya.
smart apa sih, smart cut atau apa gitu. Jadi dia tidak dideteksi sebagai virus, enggak, tetapi di situ berpotensi ini ya, berpotensi apa sih tulisan merah itu di blok intinya. Katanya harus hati-hati paling ya. Hati-hati di jalan. Nah ini ya, jadi ini tidak ada pilihan ini. Ketika saya klik different OS, nggak ada satupun OS yang muncul. Apalagi ketika kita ketik version dari OS tersebut, ya nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa. Jadi memang laptop ini dirancang untuk Chromebook, apa sih OS-nya Chrome itu mungkin ya, nggak pernah pakai pun. Nah, nggak ada OS di sini. Ketika kita select version, ya sama, nggak ada apa-apa. Jadi kita cari lagi di web yang lain. Nah, jadi kita scrolling terus sampai ada lagi apa sih tadi, kurang dekat pula ya. Jadi kita download di situs yang lain. Untuk jadi yang efek ini di situ ada 3 ya untuk pilihan drivernya. Jadi ada yang untuk mousepad, ada yang untuk soundcardnya. Tetapi ketika kita pilih atau kita install untuk driver soundcard, tetap nggak ngefek ya. Juga untuk driver mousepadnya. Jadi kita install untuk driver ininya, driver chipsetnya, baru dia mau. Jadi ini saya percepat saja ya. Jadi ini agak aneh sih juga driver ini. Jadi Intel chipset driver ya. Jadi untuk tadi yang soundcardnya nggak ngefek tadi drivernya, kita abaikan saja. Nah itu, nah ini ya. Jadi ketika terblok oleh smart card, kita klik di more, nanti ada pilihan run anyway, bisa. Tapi ternyata untuk drivernya tetap nggak terpasang, jadi skip lagi kita. Nah ini sampai di Intel chipset driver. Nah yang bikin Lenovo, nah kayak apa dong? Tapi ya terserah, yang penting untuk laptopnya bisa digunakan ya. Percuma saja kita nyari-nyari yang satu merek sama ini, sama laptopnya, tapi nggak bisa dipakai, sia-sia. Mending kayak gini. Nah ini ya, kita perhatikan ini proses instalasinya. Jadi ternyata di Intel chipset drivernya yang mempengaruhi audio sama mousepadnya nggak bisa bekerja. Ini proses instalasi drivernya ya. Klik next, lanjutkan terus saja lah. Nah ini proses instalasi driver sebenarnya tadi ekstrak lah.
kita perhatikan untuk ini ya, yang di sebelah kiri itu device manager. Jadi ketika di situ ada perubahan-perubahan, ada semakin sedikit tanda seru kuning-kuning itu ya, berarti kita ada bisa berjalan, bisa apa sih, berfungsi lah untuk hardware-nya. Maka aneh juga ini sebenarnya laptop ini, kayak laptop udah lama bener gitu, udah nggak disediakan drivernya, padahal yang nggak juga sih, nggak lama-lama juga. Nah ini ya sudah proses instalasi, dia mau minta restart ya, kita restart saja lah. Kita restart dan ternyata restart agak lama. Restart anyway. Jadi untuk Anda yang belum subscribe, jika Anda merasa video-video saya di channel ini bermanfaat, silahkan subscribe ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Juga Anda bisa view di video-video yang lain yang memang berbeda-beda ya. Jadi apa saja yang memang biasa saya otak-atik lah. Ini ya udah masuk di Windows. Nah, kita coba di audionya dulu. Nah, ini udah ada audionya, enggak kayak tadi ya. Ini sudah bisa berbunyi. Satu masalah selesai, tinggal kita cek untuk apa sih mousepadnya. Nah ini ya udah bisa berbunyi lah. Jadi kita tinggal mengecek mousepad bawaannya. Nah ini ya, coba tengok ya. Nah, saya taruh bawah. Nah ini, nah bisa berjalan sudah ya. Jadi untuk menginstal driver di Chromebook ini, jadi nanti untuk ininya ya, untuk linknya saya taruh di deskripsi. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dipersilakan subscribe jika video-video di channel ini bermanfaat. Terima kasih. Tetapi sebelum video ini diakhiri ya, jadi sempat saya cek di Diag ya, diagnostik untuk Windows ini. Jadi ini fitur-fiturnya, untuk RAM-nya 4 GB, untuk apanya. Sebenarnya speknya nggak buruk-buruk amat lah laptop ini. Cuman mungkin untuk sistemnya, untuk OS-nya nggak dirancang untuk Windows, mungkin itu saja lah. Terima kasih ya yang sudah berkunjung, sudah menonton sampai sejauh ini. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.